Salam Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, selamat beribadah hari Minggu di rumah masing-masing. Kita selalu taat terhadap anjuran pemerintah untuk mengadakan ibadah di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu bisa memuji-muji Tuhan di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita akan mendengarkan firman bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan diri di dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, yang selalu memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami rindu hidup kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau membukai hati kami supaya kebenaran firman Allah yang Kau perdengarkan pada kesempatan pagi hari ini boleh menguatkan kami, membawa pembaharuan dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, hiduplah di dalam janji Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara sesuatu yang viral saat ini, pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, menebarkan ancaman serius bagi masyarakat dunia yang sungguh menakutkan. Ancaman kematian, sudah sekian ratus ribu masyarakat dunia meninggal dunia karena virus ini. Kemudian yang kedua adalah ancaman perekonomian negara di dunia. Negara di dunia saat ini terjadi resesi ekonomi, krisis ekonomi yang luar biasa. PHK terjadi besar-besaran. Demikian juga manusia diperhadapkan dengan kesulitan dan kesukaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah ditulis di dalam kitab Wahyu 6 ayat yang ke-6. Secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar, tetapi minyak dan anggur jangan dirusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat ini, mengingatkan kita betapa sulitnya keadaan ini, saudara. Secupak gandum sedinar harganya. Sedinar itu adalah upah sehari orang bekerja yang cukup hanya dipakai untuk biaya hidup sendiri. Bayangkan kalau kita memiliki sekian banyak anggota keluarga dengan keadaan situasi yang demikian ini, begitu sulitnya. Rasanya tidak cukup, tidak cukup untuk kebutuhan keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman-Nya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kita alami sekarang ini,
itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ini janji Tuhan. Oleh sebab itu kita aminkan janji Tuhan ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna terhadap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kesulitan terjadi di mana-mana. Namun yang menjadi jaminan bagi anak-anak Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Dikatakan dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Apa artinya itu? Minyak ini berbicara firman Allah, dan Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kehidupan anak-anak Tuhan. Inilah yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap mengandalkan Tuhan akan terpelihara di dalam kasih setianya Tuhan. Mereka tidak akan pernah mengalami masa-masa kering, ya, tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk biaya yang disebut dengan makan, ya, dan minum, bahkan juga pakaian kita. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memandang jauh apa yang pernah Tuhan kerjakan melalui Elia, melalui janda Sarfat, ya, di tengah-tengah kondisi yang begitu menyulitkan, ya, tetapi Allah tetap memelihara dengan berbagai macam cara, dengan keajaibannya yang luar biasa terhadap kehidupan janda Sarfat dan Nabi Elia. Ini sudah menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Bahkan Tuhan sudah katakan, burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, ya, yang tidak pernah menyimpan dalam lumbung, itu saja dipelihara oleh Tuhan. Apakah lagi kita orang-orang yang percaya? Ingat janji Tuhan ini, saudara, tidak melebihi kekuatan kita. Mungkin anak-anak Tuhan sekarang ini sedang mengalami prosesnya Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, anak-anak Tuhan ini dibekali dengan kehidupan yang lentur, saudara, ya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Saudara, mungkin waktu kita, ya, diberkati Tuhan sebelum ada kejadian yang seperti kita alami sekarang ini, ya, biaya hidup kita bisa melebihi daripada biaya standar, ya. Tapi sekarang mungkin kita gak punya apa-apa, ya, yang kita makan saja pas-pasan, yang ada di rumah mungkin hanya ada, ya, beras sama lauk tempe. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan itu lentur, berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Itu sudah cukup bagi kita, saudara, untuk kelangsungan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan sudah katakan kesusahan sehari cukuplah, ya. Besok itu sudah ada kesusahannya sendiri. Mungkin sekarang kita menghadapi kesusahan, cukuplah hari ini, besok sudah ada kesusahannya sendiri. Kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Orang yang belajar hidup di dalam janji Tuhan tidak akan pernah mengalami kekhawatiran, tidak akan pernah mengalami ketakutan. Kalau perkara untuk dimakan kebutuhan jasmania kita sudah diatur semuanya oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya ingat satu pujian yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Penyertaan Tuhan bagi kita itu sudah cukup untuk membantu kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, ingat, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Jangan sampai kita melupakan atau jauh dari janji Tuhan karena kita tidak mengenal siapa itu pribadi Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Hari-hari ini kita mau
bergandengan tangan, tetap hidup di dalam janji Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menambah-nambahkan kekuatan kita dikala kita menghadapi semua proses kehidupan ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sedikit ini bisa membantu kita di tengah-tengah keadaan apapun. Percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan itu sudah menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah membawa kehidupan kami sampai pada detik hari ini. Itu semua satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kasih setia-Mu selalu bersama dengan kami. Kebaikan-Mu selalu kami rasakan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami alaskan. Haleluya. Amin.